pengen kagak hujan bukannya kodok digantung gitu. Biar hujan katanya kodok gantung kagak turun ya, iya kodoknya nggak turun mau digantung gitu. Saya pernah ngeliat itu ada orang berdoa sambil ya Allah tuk begitu, Allahumma hawalaina begitu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala babu salatil istisqa'i. Al-istisqa'u huwa talabus suqya wa lahu thalathu maratib. Al-awwalu adnaha ad-du'a'u lil istisqa'i mutlaqan khalfas salawati aw fi kunutin nazilati, wa thani awsatuha ad-du'a'u lil istisqa'i fi khutbatil jumu'ati, wa thalithu akmaluha al-istisqa'u bis salati, wa kadzalika as-shawmu wat taubatu wal khuruju minal mazalimi kama sayati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan bacaan kita, babu salatil istisqa ya. Satu bab yang menjelaskan tentang salat istisqa ya, salat minta hujan gitu. Istisqa. Jadi al istisqa'u huwa talabus suqya ya. Istisqa itu adalah talabus suqya, meminta hujan, as-suqya, minta hujan. Ini pada hakikatnya walahu thalathu maratibin gitu ya. Dan baginya ya, bagi salat istisqa itu ada 3 urutan gitu. Jadi sebelum salat istisqa itu dilaksanakan, sebelumnya ada apa? Nah, di sini yang pertama adnaha ya, seminimal mungkin, paling minim dah istilahnya, ad-du'a'u lil istisqa'i mutlaqan khalfas salawati ya. Ya, ini berdoa untuk meminta hujan ya, khalfas salawati ya, selesai daripada salat 5 waktu, au fi kunutin nazilati, atau di dalam kunut nazilah tuh. Jadi enggak tiba-tiba langsung sholat istisqa. Jadi yang paling minim banget ngapain dulu tuh? Doa dulu, doa minta hujan di setiap sholat fardu ya. Selesai daripada sholat fardu, doanya itu ditambahin dengan doa meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena saking mudaratnya itu, karena udah saking keringnya gitu, keadaan hewan ternak gitu udah pada kurus kering ya, tumbuh-tumbuhan udah pada kering juga gitu. Kalau misalkan dia punya tanaman sawah dan sebagainya, pengairan udah susah dan sulit dan sebagainya, bahkan sampai kita gitu mendapati keadaan kesulitan air. Kalau sudah begitu keadaannya, baru ada tuh kaifiat bahwasanya untuk meminta diturunkan hujan oleh Allah ya. Tapi yang paling awal banget itu mula-mula nggak langsung minta hujan dengan sholat istisqa, tapi lewat doa yang dipanjatkan setelah selesai daripada sholat fardu, au fi kunutin nazilah, atau di dalam kunut nazilah gitu. Dan ini yang menentukan siapa? Itu yang menentukan adalah hakim
ya, bukan hakim yang tukang mimpin sidang, bukan. Artinya orang yang ahli hukum, ya, ulama gitu. Jadi kalau misalkan dilihat keadaan ini panas, udah mudarat buat kita, nah itu dianjurkan kita untuk berdoa di setiap selesai daripada sholat fardu dengan meminta hujan gitu. Lalu misalkan di setiap sholat baca kunut, boleh tuh, kunut nazilah, dalam rangka apa? Meminta hujan gitu. Cuma memang kan pada awalnya sholat istisqa itu juga karena permintaan sahabat gitu. Jadi kalau Nabi mah luar biasa gitu, keadaan dikasih panas ya bersyukur, dikasih hujan juga bersyukur. Kalau Nabi nggak pernah apa, tidak pernah mengeluh gitu. Cuma apa, sahabat ini yang mengadu kepada Rasulullah, melihat keadaan ya binatang ternak udah banyak yang mati gitu, tumbuh-tumbuhan juga udah pada kering, ya sulit untuk mendapatkan air ya. Lalu memintalah sahabat kepada Rasulullah, bagaimana keadaan yang seperti ini ya. Rasulullah menganjurkan untuk apa? Berdoa dulu selesai daripada sholat fardu, lalu kunut nazilah untuk meminta kepada Allah diturunkan hujan itu. Atau yang kedua, ausatuha, yang pertengahan nih. Jadi setelah di sholat fardu lalu kunut nazilah ya, doa juga di mana? Fi khutbatil jum'ah gitu ya. Ad-du'a lil istisqa'i, yakni berdoa untuk meminta hujan fi khutbatil jum'ah, di dalam khutbah Jumat. Tuh, ditambahin tuh doanya dalam khutbah Jumat. Ya kan salah satu doa yang mustajabah adalah doa yang dipanjatkan ketika ya, di dua khutbah itu ya. Di khutbah yang kedua di dalam salat Jumat itu, fi khutbatil jum'ati. Berdoa kepada Allah meminta hujan di khutbah Jumat. Baru yang ketiga, akmaluha, yang paling sempurna memang meminta hujan itu di mana? Al istisqa'u bis shalah, ya, khusus ya, salat meminta hujan itu. Jadi kalau yang tadi kan salat 5 waktu, kunut nazilah, lalu yang di khutbah Jumat itu kan bicaranya meminta hujan di mana? Di salat fardu, diselipkan doa di salat fardu gitu, di kunut nazilah, dan ketika khutbah Jumat diselipkan doa untuk meminta hujan. Tapi yang ketiga ini yang paling sempurna adalah dia salat secara khusus, salatnya memang salat minta hujan gitu. Wa kadzalika as-shaumu wat taubatu wal khuruju minal mazalimi kama sayati. Jadi meminta hujan itu ya dengan salat, dan begitu juga wa kadzalika as-shaumu. Ya, begitu juga dengan apa? Puasa tuh. Ya, puasa dulu. Wat taubatu, dan juga bertaubat. Wal khuruju minal mazalim, dan keluar daripada apa? Kezaliman yang kita lakukan. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang keterangannya. Jadi memang inilah yang paling sempurna, yaitu apa? Salat istisqa ya, nanti ada rangkaiannya tuh. Sebelum dia sholat ada rangkaiannya, makanya dia dibilangnya wa akmaluha, yang paling sempurna itu rangkaian daripada meminta hujan. Yusannu ayyamurul hakimu bi sholatil istisqa'i was shaumi thalathata ayyamin. Disunahkan ya, hakim itu memerintahkan ya kepada kita nih untuk sholat istisqa. Ya, jadi memang keputusannya ada di situ. Ya, ketika misalkan ulama kita melihat keadaan yang sudah begitu mudaratnya, maka ada perintah tuh. Ya, seperti beberapa tahun yang lalu itu, yang ada kemarau panjang ya, termasuk di Depok ya, Majelis Ulama Indonesia di kota Depok itu mengeluarkan himbauan untuk sholat istisqa tuh. Walaupun ada sebagian yang tidak setuju dengan keputusan ini gitu ya, ada kontroversial dianggapnya. Katanya dianggapnya belum begitu perlu kita untuk sholat istisqa gitu, karena keadaannya masih bisa ditemuin air kan gitu.
Makanya kemarin enggak semua daerah itu melaksanakan himbauan itu. Jadi bukan bicara perintah wajib, akan tetapi himbauan saja, karena keadaan yang kemarau sudah lumayan lah, beberapa bulan waktu itu kemarau. Itu ada pemerintah mengeluarkan surat himbauan ya beserta Majelis Ulama Indonesia untuk sholat istisqa tuh. Tapi yang di beberapa daerah termasuk di Cinere nggak bikin tuh kayaknya. Kalau di kecamatan-kecamatan lain ada juga yang bikin gitu untuk sholat istisqa gitu. Nah ini memang disunahkannya memerintahkan hakim gitu, orang yang ahli hukum ya, ulama-ulama kita memberikan perintah kepada masyarakat untuk sholat istisqa, meminta hujan. Dan juga wasaumi thalathata ayyamin, dan juga puasa 3 hari berturut-turut tuh. Jadi selain daripada diperintahkan untuk sholat istisqa, dia diperintahkan juga untuk puasa 3 hari berturut-turut ya. Wa taubati, dan diperintahkan untuk bertobat, obat dulu. Dan juga wa tasadduqi wa a'malil birri wal khuruji minal mazalimi wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah. Diperintahkan untuk sholat istisqa, bersamaan dengan itu juga diperintahkan untuk puasa 3 hari dan juga bertaubat ya, atas dosa-dosa yang dilakukan. Wa tasadduqi, dan juga banyak-banyak bersedekah gitu ya. Karena sedekah itu kan menolak menolak bala itu. Khawatir ya ketika tidak diturunkan hujan, itu bagian daripada bala yang Allah turunkan kepada kita. Makanya bersedekah tuh. Wa a'malil birri, dan juga senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang baik itu. Jadi sebelum dia sholat istisqa didahului dengan itu dulu tuh. Ya, dengan puasa, lalu bertobat, lalu banyak bersedekah, lalu mengerjakan amal-amal baik, wal khuruji minal mazalim, dan juga keluar daripada kezaliman gitu. Ketika dia berbuat zalim, dia tinggalkan itu perbuatan zalimnya. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan setiap apa-apa yang bisa menegah daripada turunnya rahmat Allah. Itu. Jadi amalan-amalan yang dilakukan yang bagaimana? Yang hakikatnya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan sehingga diturunkan rahmat buat kita. Yaitu perintahnya buat siapa tuh? Yang orang yang akan ngikut sholat istisqa tuh. Jadi orang sholat istisqa nggak sembarangan orangnya, mesti pilihan gitu. Mereka kata mau ngikut ya, si imam atau si hakim itu harus memerintahkan kepada orang-orang yang bersedia untuk mengikuti sholat istisqa itu, mengikuti daripada rangkaiannya itu tadi tuh. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu siapa aja lu ngikut, siapa aja enggak juga. Harus ada perintah itu dari awal untuk puasa dulu, masing-masing bertobat, bersedekah, mengerjakan amal-amal baik ya, meninggalkan kezaliman, dan setiap amalan apa saja yang bisa menegah turunnya rahmat Allah itu diperintahkan untuk dijaga selama dia mau melaksanakan itu sholat istisqa. Fa idza amarahum fatakunu sholatu wajibatan 'alal qadirin. Jikalau itu diperintahkan kepada mereka, fatakunu sholatu, maka jadilah sholatnya itu wajibah 'alal qadirin, kepada orang-orang yang mampu tadi. Misalkan si hakim memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya nanti di hari Kamis kita mau sholat istisqa. Jadi besok mulai hari Senin, Selasa, Rabu pada puasa. Siapa? Al-Qadir, yang pada mampu ya, yang bersedia ngikut untuk sholat istisqa, diperintahkan ayo puasa, taubat, sedekah, beramal baik, jangan ngerjain hal-hal yang zalim dan hal-hal yang bisa menegah daripada turunnya rahmat Allah. Nah ini hukumnya jadinya apa tuh? Jadi wajib tuh. Bagi siapa? Alal qadirin, bagi yang mampu untuk mengikuti anjuran itu tadi. Mulai dari puasa,
sedekah, ya berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang zalim tadi. Jadi wajib. Pilihan makanya. Ya selama rentan waktu sebelum dia melaksanakan sholat istisqanya itu, yakni mulai dari puasa 3 hari, ya dia terus harus melaksanakan apa yang diperintahkan tadi puasanya gitu. Karena khawatir ketika apa? Jikalau itu tidak diawali dengan puasa, taubat dan meninggalkan kezaliman, sulit akan Allah menurunkan hujan. Karena hujan itu bagian daripada apa? Rahmat Allah. Tuh, bisa jadi tuh. Kalau misalkan bicara musimnya gitu ya, kita bicara musim apa? Musim kemarau ya. Musim ini memang musim kemarau, wajar kagak turun hujan dan gitu. Tapi kan bisa jadi di musim kemarau sesekali ada hujan juga. Ini mau sama sekali nggak turun. Misalkan kalau misalkan kita hitung-hitung dengan apanya? Bicara cuaca gitu ya, BMKG kita ngelihat ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika ngelihat bahwasanya ini memang musim kemarau ya, jadi mustahil turun hujan kan gitu. Itu kan secara keilmuannya kan hakikatnya bisa jadi nggak turunnya itu, hujan itu nggak turun bukan berdasarkan karena dilihat emang pada musim kemaraunya, tapi karena apanya? Bisa jadi karena Allah tidak mau menurunkan hujan kepada kita karena kita banyak bermaksiat kepada Allah, banyak berbuat zalim kepada Allah. Itu. Makanya di sini disebutnya apa? Ketika disebutkan untuk diperintahkan berpuasa, ini kan jadi wajib nih. Begitu juga lau amarahum bisadaqah fatakun wajibah. Gitu. Ketika diperintahkan untuk bersedekah, bisa jadi sedekahnya jadi apa? Jadi wajib juga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diperintahkan oleh si hakim tadi untuk mengikuti sholat istisqa. Jadi nggak sembarangan. Itu. Jadi ada rangkaiannya itu sampai ketika itu diperintahkan maka jadi wajib tuh. Karena apa? Al-Qadirin, dia merasa dia punya kemampuan untuk itu. Itu. Fayajibu fihi wa kadzalika shaumu, dan begitu juga puasanya tuh. Puasanya jadi wajib. Fayajibu fihi tabyitun niyah. Nah, wajib hukumnya dia ngapain? Niat tuh, tabyitun niyah. Tabyit itu maksudnya apa? Niatnya dari apa? Dari malam. Kayak puasa apa? Kayak puasa Ramadan tuh. Jadi dari malam tuh udah apa? Udah puasa. Apa udah niat dia untuk besok hari berpuasa dalam rangkaian sholat istisqa. Tuh. Makanya nggak sembarangan tuh. Wa yu'atsamul ladzi la yasumu li taqsirihi wa la qada'a alaihi. Dan berdosalah bagi siapa yang tidak berpuasa tuh li taqsirihi, karena apa? Menganggapnya enteng aja gitu ya. Karena hakikatnya udah diperintah nih. Ayo yang bersedia ngikut sholat istisqa, puasalah besok 3 hari dan bersedekah dan beramal baik. Nah itu puasanya, sedekahnya jadi apa? Jadi wajib. Adapun hitungan sedekahnya ya nggak diapain, nggak dibatesin, apa aja deh. Yang penting ada yang dikeluarkan dari dirinya. Tapi jangan timbang senyum doang. Senyum kan katanya sedekah. Kan gitu. Wajib sedekah, senyum aja katakan senyum sedekah. Artinya sedekah yang sifatnya zahir, ada yang dikeluarin tuh. Ini banyak puasa tuh. Puasa wajib. Ya, sedekahnya jadi apa? Jadi wajib tuh. Jadi kalau dia nggak puasa bagaimana? Dosa dia. Karena bicaranya wajib. Tapi apa? Wala qada'a alaihi. Tapi nggak di qada. Nggak ada qadanya, tapi walaupun bicaranya puasanya itu wajib, nanti bisa dia nggak puasa tuh. Dia harus mengqada. Kagak usah. Yang bicara puasa qada itu kan yang puasa Ramadan gitu. Ini wajibnya karena hakikatnya tadi ada perintah tuh untuk kesediaan dirinya mengikuti sholat istisqa itu. Tahu ya, saya belum pernah ngalamin sih sholat istisqa. Atau orang-orang tua kita dulu pernah kali. Wajiban dulu pernah? Belum pernah kan gitu. Iya, maksudnya ya saya juga tanya orang, ya mungkin kalau di daerah kita memang ya selangka-langkanya hujan pasti ada juga sesekali mau hujan, tapi kan ada di daerah-daerah tertentu memang luar biasa kalau mau hujan itu begitu jarangnya kan gitu. Jadi sekian lama kita baca ini bab sholat istisqa,
ya sampai detik ini belum pernah ngalamin ini gitu ya, belum praktek kita gitu sholat istisqa. Susah nyari orang ya kan gitu, yang benar-benar mau puasa, yang benar-benar mau sedekah, yang benar-benar mau ya mengerjakan amal baik kan gitu ya. Kalau bicara orang semakin banyak semakin bagus gitu, apalagi misalkan penduduk kampung itu ya emang yang merasakan imbas daripada panas ya kemaraunya itu adalah satu kampung itu ya. Kalau semuanya bersedia itu lebih bagus gitu. Ya udahan yang punya tanian mah kan gitu ya Bang Dado nanam apa gitu kering kan gitu, kering agak ada air susah gitu andai kata gitu, itu lebih bagus ya. Kalau bicara jumlah tidak dibatasi gitu ya jumlahnya, seperti apa namanya sholat Jumat tidak juga, tetapi afdolnya memang apa lebih banyak lebih bagus tuh. Ini dosa nih jadinya, kalau dia nggak puasa dia dosa jadinya ya, tapi nggak wajib qadha, ditinggalin tuh puasanya aja, tapi nggak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Kalau kita hitung-hitung ini sholat istisqa berat apa ringan? Berarti apa? Ya memang hakikatnya ketika Allah tidak turunkan hujan berarti ada apa? Ada dosa yang besar yang kita lakukan misalnya. Kalau kita hitung-hitung hakikat daripada rangkaian daripada sholat istisqa itu sendiri, diawali dengan puasa, ya sedekah, ya beramal baik dan meninggalkan hal-hal yang zalim atau amalan-amalan yang bisa menegah daripada turunnya rahmat Allah tuh. Ya kita khawatir bisa jadi kalau emang sekarang Allah masih turunkan hujan sama kita masih banyak dikasih kemudahan, dikasih kenikmatan, itu bukan daripada kebaikan amal kita, bisa jadi kita lagi diambulin dan gitu ya. Istidraj, Allah ngasih bukan berdasarkan apa? Hakikat rahmat Allah yang turun kepada kita. Ya karena kalau kita lihat sekarang kira-kira maksiat kan udah luar biasa merajalela, kezaliman luar biasa ya. Kezalimannya udah berstruktur sekarang, makan udah terstruktur kezaliman kan gitu. Kita udah nggak ngelihat lagi orang berbuat zalim itu secara pribadi. Sekarang kezalimannya udah apa? Udah terstruktur, udah bergerup dia kan gitu. Berbuat zalim bergerup, berjamaah udah kan gitu. Itu makanya dalam hal ini ya kita mesti apa ya, introspeksi juga. Ya Allah, kira-kira ini yang masih banyak Allah turunkan kenikmatan ya, kebaikan-kebaikan buat kita, ini bagian daripada rahmat Allah atau daripada istidrajnya yang Allah kasih sama kita gitu. Ya karena sekarang memang lebih banyak gitu ya. Kalau kita lihat ya orang korupsi jamaah kan gitu ya. Kalau sendiri nggak kuat, makanya bergrup lah dia, bikin lah zalim ya, udah berjamaah dah. Makanya kita bisa jadi kalah tuh. Kalahnya karena apa ya? Karena itu tadi al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu bin nizam kan itu. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir gitu. Orang baik dikit tapi kagak mau apa? Nggak mau gabung kan gitu, nggak mau nyatu. Nah kalau orang yang berbuat zalim bersatu dia, lah menang nih ya. Memang udah dikata begitu, yaglibuhul batilu bin nizam, maka kebaikan atau kebenaran itu akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik kan gitu. Maling sekarang udah apa? Udah canggih, udah punya apa? Ya, alatnya udah bagus, strateginya udah bagus kan gitu. Biar kita kunci kayak apa masih hilang juga karena emang udah luar biasa strateginya itu. Makanya kita ya introspeksi dah. Makanya dilihat dari sholat istisqa ini, ternyata sholat istisqa punya apa? Punya rangkaian yang luar biasa gitu. Sholat apa? Sebelum dia sholat, puasa dulu tuh 3 hari tuh, sedekah ya, amal baik dan sebagainya. Kaifiyatu sholatiha, adapun kaifiatnya, tata cara sholatnya itu rakaatani, 2 rakaat gitu ya gitu. Tapi dalam pendapat yang lain disebutkan wa yajuzu inda Ibnu Hajarin, ya membolehkan ya,
Imam Ibni Hajar antusalliya bi aktsari min raq'ataini itu inna waha bi ihramin wahidin. Kata Imam Ibni Hajar, boleh dia sholat istisqa itu lebih daripada 2 rakaat. Jadi tapi dengan syarat apa? Tetap dia berniat bi ihramin wahidin, dengan 1 kali takbiratul ihram gitu. Jadi bukan 2 rakaat lalu sambung lagi 2 atau tidak. Dengan 1 kali takbiratul ihram itu melebihi daripada 2 rakaat. Tapi yang masyhur, yang mu'tamad memang ya sholatnya hanya berapa? 2 rakaat saja. Nah gitu, rakaatani. Ka sholatil Id. Jadi sholat istisqa itu 2 rakaat seperti sholat Id gitu. Fa yusannu fiha ma yusannu fi sholatil Id. Dan juga disunahkan di dalam sholat istisqa itu ma yusannu fi sholatil Id, apa-apa yang disunahkan di dalam sholat Id. Apa di antaranya? Min sab'i takbiratin fi raq'atil ula wa khamsi takbiratin fi raq'atil tsaniyah. Wa yuqra'u fiha, dan dibaca di dalamnya itu surah apa? Qaf dan iqtarabat. Tapi kalau enggak al-a'la sama al-ghasyiyah, sama kayak salat Id gitu. Jadi sama kayak salat Id berarti apa? Di rakaat pertama ada 7 kali takbir, di rakaat kedua ada 5 kali takbir tuh. Sama pokoknya kayak salat Id. Kalau salat Id kan gitu, Allahu akbar takbiratul ihram, lalu apa? Doa iftitah. Habis doa iftitah, Allahu akbar, takbir 7 kali di rakaat pertama. Di rakaat kedua 5 kali takbir. Surah yang dibaca ya yang paling umumnya kita baca al-a'la dan al-ghasyiyah. Sama seperti salat Id itu. Waktu sholati, adapun waktu sholahnya fil yaumir rabi, di hari yang keempat. Ba'da siyami thalathati ayyamin, setelah dia puasa 3 hari itu. Ya, makanya direncanakan dulu tuh. Kita mau sholat hari apa nih? Misalkan. Berarti Senin, Selasa, Rebo. Ingetin ya, Senin, Selasa, Rebo puasa. Gitu. Yang bersedia tuh jadi wajib dia. Jangan puasa doang, apa? Sedekah juga, jangan lupa. Dan juga terus beramal baik selama 3 hari itu. Jangan apa? Jangan berbuat amalan-amalan yang zalim, yang bisa menegah daripada turunnya rahmat Allah. Tuh. Yakhrujuna ila sahra, ya, di hari yang ditentukan, artinya ketika dia hari Senin, Selasa, Rabu puasa. Yakhrujuna ila sahra bi thiyabin badilatin. Itu. Jadi di hari yang keempat itu, ya, fil yaumir rabi, di hari yang keempat ketika dia salat, yakhrujuna ila sahra, pada keluarlah kemana? Sahra, ke lapangan tuh, karena memang afdolnya mana? Di lapangan gitu. Lalu bithiyabin badilatin, dengan menggunakan pakaian yang apa? Badilah. Badilah itu yang sederhana. Ay thiyabil mihnah. Tuh, thiyabil mihnah ay thiyabil khidmah li'annahu la'iku bil hali min izharil maskanah wala yatatayyabun. Jadi jangan membaguskan pakaiannya tuh. Dia datang untuk sholat istisqa dengan pakaian yang sederhana. Pakaian sederhana aja. Ya, thiyabin badilah ay thiyabil mihnah la thiyabiz zinah. Jadi bukan dengan menggunakan pakaian yang menjadi apa? Mewah, zina, kemewahan. Jangan. Yang sederhana. Yang sederhana juga jangan pada bolong, kan butuh teman-teman sederhana juga pakai baju yang jelek aja dah. Pada rombeng dipakai lah, jangan. Ya, pakai baju yang sederhana dan gitu. Kan jadi kebalikan daripada sholat Id. Ya, kalau sholat Id kan ada kesunahan untuk apa? Pakai pakaian yang bagus, ya. Tatoyub, ya, tazayyun, berhias yang bagus. Pakai wangi-wangian itu yang. Ya, kalau sholat istisqa pakai pakaian yang apa? Sederhana, yang biasa saja. Dan juga jangan apa? Wala yatatayyabun. Gitu. Jangan pakai apa? Wangi-wangian. Itu biasa aja. Kalau misalkan pertanyaannya mau sholat lalu tidak pakai wangi-wangian, ntar kalau pada bau sengir gimana tadi gitu. Tapi kan nanti ada kesunahan, orang mau sholat istisqa juga ada kesunahan apa?
mandi, ada kesunahan mandi. Ini buru-buru mandi bang, airnya kagak, gimana? Ya udah, apa adanya aja dah. Gitu. Jadi kita hakikatnya melambangkan daripada diri kita tentang apa? Kehinaan dari diri kita. Udah apa adanya aja. Kan gitu. Yang biasa-biasa aja. Jadi mungkin kalau lagi sholat Id makainya BHS gitu ya. Kita kalau sholat istisqa makainya apa? Ya apa dah kan gitu, yang kagaan udah sekarang sarung. Gitu. Jadi sarung yang kaku, yang meringkel, begitu tuh. Jadi lathia bidzinah, jadi jangan pakai pakaian yang ya mewah, yang bagus ya. Wal afdalu wa hum shaimun, dan yang paling afdal itu adalah orang-orang yang puasa tadi itu yang ngapain? Yang ikut salat itu. Wala yajibu alaihimus shaumu fi wa yustahabbu ikhrajus sibyan wal bahaim wasyuyukh. Dan tidak diwajibkan atas mereka untuk puasa fihi, di situ di hari keempat. Jadi udah nggak puasa lagi. Jadi puasanya di mana? Di 3 hari sebelumnya itu, Senin, Selasa, Rabu puasa. Dan nanti di hari Kamis yang lagi sholat itu nggak diwajibkan dia berpuasa. Andai kata yang ada yang masih berpuasa, boleh juga diniatkan puasa untuk lebih menguatkan doa yang dipanjatkan untuk bisa segera turun itu apa? Hujan. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga apa? Ikhrajus sibyan. Ya, ngajak juga siapa? Sibyan, anak kecil. Sibyan itu, sibyan. Sabi. Anak-anak kecil tuh ajak juga untuk ngapain? Ikut sholat. Itu anak kecil. Wal bahaim, dan juga binatang ternak tuh. Ajak tuh binatang-binatang ternak, ajak. Tapi kalau burung jangan, burung mah. Gitu. Binatang ternak di sini maksudnya yang imbasnya langsung terkena secara langsung kan, kayak binatang ternak tuh kayak kambing, sapi, kerbau gitu. Udah saking nggak ada air kan, kurus kering mereka, itu ajak tuh. Gitu. Ajak bukan ajak sembahyang, bukan gitu. Udah sini ya, diam-diam sembahyang, bukan. Maksudnya ajak ke sohra, kemana? Ke tanah lapang itu, ikat sono pinggiran kan gitu. Ikut juga ajak wal bahaim, ternak tuh. Bahaim ya kan udah mafhum ya, bicara bahaim binatang ternak itu yang termasuk di dalamnya yang berkaki 4 gitu ya, yang utamanya gitu. Kalau ayam bagaimana kira-kira itu ayam? Nah, ternak juga itu ya. Boleh juga tuh. Ayam tuh bawa deh. Tapi ayam jangan deket-deket situ, ntar dia berak lagi di sejadah kan gitu. Pinggirin sono ayam. Binatang ternak juga wasyuyuh ya. Wasyuyuh. Apa syuyuh? Syekh, jamak dari syekh tuh. Syuyuh itu jamak dari syekh, artinya orang-orang tua tuh. Orang-orang tua tuh. Kiaki itu yang udah tua, yang udah uzur tuh syekh. Ya kalau orang, iya kan bicara syekh itu kan ada 2. Kita kan sering menyebut kata-kata syekh ya. Asy-syekh kan gitu. Ada 2 pengertian memang. Asy-syekh yang pertama ya karena ketinggian daripada apa ilmunya, syekh. Lalu yang kedua itu ya syekh itu apa? Orang yang sudah berumur gitu. Untuk syekh juga gitu. Jadi orang kalau dipanggil syekh jangan bangga tuh. Kalau orang tuh syekh mau kemana? Bangga tuh. Atau dipanggil laki-laki itu padahal bukan orang yang berilmu. Makanya jangan bangga dulu. Ada orang dipanggil syekh bangga banget tuh. Waduh. Iya gitu. Syekh deh kalau begitu ya. Syekh ya. Karena di orang Arab itu memanggil orang-orang tua itu dengan panggilan syekh walaupun tidak berilmu. Tapi ada juga orang-orang yang muda dipanggil dengan syekh karena apanya? Karena tua apanya? Ilmunya. Itu tua ilmunya wasyuyu. Jadi sunnah tuh ngajak apa? Anak-anak gitu diajak. Binatang ternak diajak juga tuh. Wasyuyuh, dan juga orang-orang tua gitu. Ya wal bahaim juga itu binatang ternak, artinya yang bisa dikondisikan lah, ada diikat kan gitu. Jangan pada dia apa namanya? Jalan-jalan itu orang lagi sholat dia pada kelayaban gitu tempat sholat kita gitu. Ya, makanya ya al-bahaim di sini lebih utama adalah ya kambing, ya sapi gitu. Kalau ini unta juga termasuk ya, kalau ada unta. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhrajahul Baihaqi. Ada hadis dari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, laula syababun khusya wa bahaimu rut'a wa syuyukhun ruk'a wa atfalun rudda'a
la subba alaikumul adzabu sabba. Ya. Jadi kata Nabi, laula syababun khusya, itu kalau bukan karena anak-anak muda ya, syababun khusya, yang khusyuk di dalam apa? Ibadah gitu maksudnya. Ya karena kalau ada orang tua rajin ibadah wajar itu mah. Tapi kalau ada anak muda rajin ibadah itu luar biasa kan gitu. Makanya kata Nabi, laula syababun khusya, kalau bukan karena apa? Anak muda yang khusyuk ya dalam beribadah, wa bahaimu rutta, dan juga bukan karena apa? Bahaim tadi binatang-binatang ternak tuh. Dan juga wasyuyukhun ruk'a, dan juga orang-orang tua ruk'a yang masih rajin ibadah juga tuh, orang-orang tua yang syuyuh ya. Yang syuyuh itu berarti apa? Yang udah sepuh banget. Ya padahal ada apa namanya itu? Ada rukhsah ya, ada keringanan bagi orang yang sudah tua itu. Tapi orang udah tua tapi masih apa? Masih semangat gitu untuk ibadah. Wa atfalun rudda, dan juga bukan karena siapa? Atfal, anak-anak kecil yang masih apa? Rudda, yang masih nyusu, yang masih netek tuh. La subba alaikumul adzabu sabba. Kalau bukan karena dia tuh, itu kata Nabi akan segeralah diturunkan kepada orang di tempat itu apa? Azab Allah. Bisa jadi di satu tempat azab itu masih tidak diturunkan oleh Allah karena masih ada siapa? Masih ada anak muda yang masih rajin ibadah, masih ada binatang-binatang ternak yang masih apa? Makan, mencari makan dan lain sebagainya. Dan juga masih ada orang-orang tua yang masih istiqomah, dan juga masih ada anak-anak kecil yang masih nyusuin. Itu jadi apa? Jadi penghalang akan tidak dilangsungkannya, disegerakannya azab yang Allah turunkan kepada kita. Makanya apa? Ada kesunahan tadi jadinya. Ya, anak-anak kecil bawa binatang ternak, bawa orang-orang tua, bawa agar supaya apa? Azab ini apa? Allah hindarkan dari diri kita. Gitu. Maka kita bersyukur. Makanya khawatir orang kalau udah kagak ada anak kecil, itu azab akan turun. Gitu, nggak ada bayi gitu ya. Ya kan di beberapa negara ada larangan punya anak kan, itu ya udah pasti emang itu Allah turunin azab gara-gara itu ya. Makanya kalau ada yang bilang kalau program KB itu adalah program Yahudi, ya bisa jadi. Karena apa? Menegah daripada apa? Lahirnya anak kecil. Padahal anak-anak kecil yang masih menyusui itu menjadi apa? Menjadi sabab akan tidak Allah turunkannya apa? Azab buat kita gitu. Makanya apa? Itu bagian tadi syababun khusya'a wa bahaimu ruta'a wa syuyuhun ruk'a wa atfalun rudda'a. Itu bagian daripada apa? La subba alaikumul adzabus sabba. Jadi ditahan tuh. Kalau bukan karena itu pasti apa? Azab itu Allah segerakan kepada kita. Aduh. Makanya yang belum buruan nih kan gitu. Biar Allah angkat nih azab dari kita. Gitu. Gitu. Biar apa namanya? Ya Allah. Ya, kan dalam riwayat juga kiamat itu tidak akan terjadi kalau apa? Kalau masih ada bayi yang menyusu gitu. Bukan menyusui ya, bayi menyusu. Yang menyusui mah ibunya kan gitu. Bayi yang menyusu itu masih jauh gitu ya. Dalam satu riwayat menyebutkan kalau misalkan masih ada anak kecil yang netek, berarti apa? Kiamat masih apa? Masih jauh. Tapi buktinya sekarang apa? Banyaknya orang anak kecil yang netek, jarang kan gitu. Orang lahir kagak disusuin, ya kan? Disuruh minum susu apa? Kali, bukan sapi. Makanya dia bukan anak ibu, anak sapi. Susuin. Jadi bukan dalam arti zahir ketika kiamat itu jauh lalu tidak ada bayi yang menyusu, lalu tidak ada bayi mah ada. Cuman emaknya kagak mau apa? Enggak mau nyusuin, takut kendor. Kan gitu. Itu yang menjadi apa? Dekatnya kiamat. Itu udah ada tanda-tanda, berarti kalau banyak ibu yang kagak mau nyusuin anaknya, itu udah deket sama apa? Kiamat tuh. Mamanya deket lagi kiamat ini. Gimana ini? Kan gitu. Nyusu-nyusu juga lah. Itu.
Wa qaulihi, dan juga hadis Rasulullah SAW akhrajahul Bukhari, wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Apakah akan diberikan rizki dan ditolong kepada satu kaum itu kecuali apa? Karena emang kelemahan kita. Ya kita ngakuin kelemahan kita itu di hadapan Allah. Itu tadi kan makanya kita datang sholat dengan pakaian yang sederhana, lalu kita akuin dosa-dosa kita taubat, baru kita minta sama Allah. Ya bisa jadi doa-doa kita kagak diijabah sama Allah ya karena memang masih banyak dosa sama kita. Itu makanya saking pengennya ini saking pengennya kita minta diturunkannya hujan, sehingga rangkaiannya itu mesti dilakukan. Ya mesti bertobat dulu kepada Allah agar diturunkan hujan. Wala yakhruju ma'ahun nisa min dzawatil hayat. Akan tetapi ya tidak mesti ngikut perempuan-perempuan yang masih dzawatil hayat, yang masih menyusui gitu. Masih ada kesulitan lah untuk keluar gitu. Yang lainnya ngikut kalau bisa semuanya untuk sholat istisqa tuh. Nah itu waktu sholatnya tuh. Nah sekarang kaifiyatul khutbah, ya bagaimana kaifiyat khutbahnya? Kalau tadi dikatakan sholat istisqa itu seperti sholat Id, berarti sholat dulu 2 rakaat, baru khutbah, 2 kali khutbah. Nah disunahkan ayyakhtuba khutbataini ba'daha aw-wahidah. Disunahkan untuk khutbah 2 kali khutbah setelah selesai sholat, aw-wahidah atau sekali khutbah saja boleh, gitu ya. Wa yajuzu qabla sholat, dan juga dibolehkan sebelum sholat juga boleh. Yang penting ada apanya? Ada khutbah tuh. Wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula 9 wa fi awal khutbatil tsaniyati 7, dan beristighfar di awal khutbah yang pertama 9 kali, wa fi awal khutbatil tsaniyah 7, dan di awal daripada khutbah yang kedua 7 kali. Kalau kita kan khutbah Id dengan Allahu Akbar 9 kali. Lalu khutbah yang kedua Allahu Akbar 7 kali. Tapi kalau di khutbah salat istisqa Astaghfirullahaladzim 9 kali. Di khutbah yang kedua istighfar juga 7 kali. Itu diganti tuh, takbir diganti dengan istighfar. Wa tsalitsu wa yastaqbilul khatibul qiblah bid-du'a'i ba'da thulutsil khutbati tsaniyah hatta al-faraghi minad du'a. Wa yastaqbilul khatib al-qiblah, khatib menghadap ke arah kiblat. Ya kan tadi salat ketika dia khutbah ngadepnya kemana? Ngadep ke jamaah tuh. Tapi ketika khatib berdoa ya ba'da thulutsil khutbati tsaniyah, ya sepertiga terakhir daripada khutbah yang kedua, di akhiran berarti ada doa tuh. Jadi ketika berdoa khatib madhab kiblat tuh, khatibnya madhab kiblat. Hatta al-faraghi minad du'a, sampai selesai dia berdoa. Tuh, kan di ujung khutbah biasanya tuh? Doa tuh kan? Itu habis baca salawat biasanya langsung Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau di salat Jumat kan begitu. Nah ini karena rukunnya juga sama seperti rukun khutbah Jumat ya, ada doa untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat. Tapi di dalam salat istisqa ya ketika dia berdoa, khatib itu madhab ke arah kiblat. Madhab kiblat tuh sampai selesai doa. Tsumma yastaqbilun nas, setelah selesai berdoa balik ke mana? Balik lagi ke jamaah. Wa hinal istiqbali lil qiblah yuhawilu ridaahu. Ketika dia menghadap ke arah kiblat, yuhawilu ridaahu, dia puter rida. Sorban itu diputer. Gitu ya. Ridaahu itu diputer. Fa yaj'alu yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu. Yang kanan jadi ke sebelah kiri, yang di bawah jadi di atas. Kan gitu misalnya. Ini diputer dibalik. Yang di tangannya di satu di sini. Kalau di sini kan sorbannya nih. Tangannya satu di sini, yang satu di sini. Satu dibalik tuh. Ya, dibalik. Dan juga
Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di kanan jadi ke kiri. Itu sunnah begitu, dibalik tuh. Sorbannya membalik. Jadi ketika dia menghadap kiblat sambil membalik sorbannya tuh. Wa mithluhul hadirun. Begitu juga orang yang hadir sholat tuh. Ya, makanya yang sholat hadir pada bawah apa? Rida, pada bawah sorban tuh. Ya. Ya karena kan memang sorban itu bukan pakaian orang haji, bukan kan? Kalau kita kan sekarang bicaranya, belum haji katanya. Nah, salah. Ya karena kalau sorban itu kan pakaian orang sholat. Kalau pakaian orang haji apa? Pakaian ihram itu pakaian orang haji. Kan gitu. Cuman kita kan rada apa ya? Rada apa ya? Ya masih tabu gitu. Orang belum haji katanya pakai sorban. Padahal nanti ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang sholat itu menggunakan apa? Sorban. Itu lebih bagus, lebih abdul. Walaupun belum haji pakai aja. Masa penyanyi pada pakai sorban kita kagak? Justru itu pakaian kita yang bakal sembahyang. Itu jangan dia dipakai nyanyi pakai sorban. Gitu ya? Gitu. Itu makan seni aja. Lah kalau bisa mah yang namanya rida itu memang pakaian sholat. Justru disalahgunakan itu dia. Kalau nyanyi pada pakai sorban. Kan gitu. Masa giliran yang lain kita marah itu kagak. Kan gitu ya. Harus marah juga kita. Omelin juga boleh. Sorban itu pakai bakal sholat, jangan pakai nyanyi, kan gitu. Ya. Kudu marah juga, gitu. Dan juga kitanya pakai juga gitu. Kalau sholat pakai nggak apa-apa. Jadi jangan merasa saya belum haji atau sorban bukan pakaian orang haji, ya. Sorban itu pakaian orang sholat. Sholat itu lebih afdal pakai sorban, gitu. Kalau ada pakai, kalau nggak ada minta sama Jumir banyak banget dia tuh. Sorban banyak banget. Kalau pakai tuh. Apa-apa. Makanya di sini disebutkan wa mithluhul hadirun gitu. Begitu juga dengan yang hadir ikut sholat, ngapain tuh? Ketika si imam membalikkan ridahnya, ya makmum juga ngikut tuh balik. Yang kanan jadi ke kiri, yang bawah jadi ke atas. Balik. Ghalan nisaa fala tuhwila lahunna, tetapi perempuan mah kagak. Ya, perempuan apa yang mau dibalik? Gitu, enggak usah gitu. Warabi'u wa yatrukuhu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabahu wa yukrahu tarkut tahwil. Dan juga ya, meninggalkan daripada apa? Memindahkannya itu hatta yanzi'a thiyabahu. Jadi enggak boleh tuh memutar itu sampai apa? Melepaskan apanya? Pakaiannya, jangan. Ya yang penting kalau ada ridanya tuh. Lo kan sih kagak bawa sorban, apa baju kali balik ya? Jangan. Baju balik. Itu, jangan. Wa yukrahu tarkut tahwil, akan tetapi dimakruhkan juga kalau dia kagak ngapain? At-tahwil, gitu. Dimakruhkan karena ada kesunahan tuh. Ya makanya dipesan banget itu kalau mau sholat istisqa, selain daripada apa? Puasa kan gitu, taubat dulu. Ya masing-masing jamaah suruh bawa apa? Sorban. Itu apa maksudnya itu? Itu maksud daripada apa? Mengganti, ya, merubah. Yang tadinya kemarau jadi hujan. Itu saking ada apa? Isyarat, sampai isyarat itu. Kita minta sama Allah itu dibalik gitu ya. Yang tadinya panas jadi apa? Jadi hujan. Itu disunahkan. Masailu fil istisqai. Adapun masalah-masalah di dalam sholat istisqa. Yang pertama, yusannul ghuslu li sholatil istisqai kama taqaddama fil aksalil masnunah. Disunahkan untuk mandi untuk sholat istisqa sebagaimana yang telah lalu penyebutannya tentang mandi sun. Kan dibahas sudah tuh di mandi sunnah itu termasuknya diantaranya selain daripada sholat Jumat, sholat Id, ada juga sholat istisqa tuh. Jadi kalau memungkinkan kan gitu. Karena apa ya? Emang lagi langka air katanya. Mungkin mau mandi kita, gitu. Tapi ini sunnah. Ada kata masih cukup itu untuk mandilah. Yang kedua, al-afdalu an takuna fi waqtil 'id, ya, wa yajuzu fil laili wa waqtil karahah. Afdolnya itu salat itu di mana? Fi waqtil 'id. Di waktu salat Id. Berarti apa? Pagi. Gitu. Kira-kira matahari terbit udah naik itu. Cahayanya sampai ke badan kita rasanya udah anget.
itu di waktu pagi-pagi itu malam itu. Jadi memang afdolnya di situ. Karena khawatir karena ini sholatnya fi sahra, di mana? Di lapangan. Jadi tidak disunahkan sholatnya itu tengah hari. Wolos, sianan orang yang ikut sholat dan gitu. Ketahuan lagi apa? Lagi kemarin musim kering, air susah loh. Gitu. Sholat tengah hari loh. Bagaimana aus ya. Binatang ternak dibawa juga ke lapangan lah. Udah kering, udah kepanasan itu mati lah itu kambing pada. Nah gitu. Makanya pagi tuh. Wa yajuzu fil laili, dan dibolehkan waktunya apa? Malam hari boleh tuh. Malam-malam gitu. Karena dalam keadaan yang tidak memungkinkan ya kita sholat istisqa malam begitu. Boleh juga malam. Wa waqtil karaha, dan juga di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat boleh itu. Kan ba'da asar nggak boleh ya? Nggak boleh tuh. Ada larangan sholat kan? Ada waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi karena ini ada sababnya, ya boleh walaupun di waktu yang dimakruhkan. Ada sababnya. Kan yang kagak boleh habis asar itu sholat kalau sholat yang tidak ada sabab, yang tidak ada waktunya juga kagak boleh. Seperti sholat sunnah mutlak tuh habis asar kagak boleh. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Sebabnya karena apa? Masuk masjid, tahiyatul masjid boleh nggak habis asar? Ya boleh karena ada sebabnya. Nah ini sholat istisqa boleh nggak habis asar? Boleh. Karena apa? Ada sebabnya. Sebabnya karena apa? Nah, ada hajatnya minta hujan. Wa tsalitsu illam yusqau a'adus sholata tsaniyan wa tsalitsan. Jikalau belum turun juga itu hujan, a'adus shalah, maka ulangilah itu salat. Tsaniyan wa tsalitsan, dua kalinya atau ketiga kalinya. Jadi nggak cukup sekali. Mereka kata di pertama sholat ditungguin, kagak hujan-hujan juga ini. Perintahin lagi untuk apa? Puasa lagi. Ya puasa lagi, udah beda lagi udah. Ya iya. Yuk kita sholat lagi dah. Puasanya gimana? Iya puasanya kemarin lagi. Wah kagak. Puasanya tetap apa? Diperintahkan lagi untuk puasa lagi, lalu sholat gitu. Dua kali, belum turun hujan juga. 3 kali, itu bikin lagi tuh. 3 kalinya bikin lagi sholat istisqa tuh. Berarti saking apanya tuh? Bisa jadi azab yang Allah turunkan ke kita udah sangat berat dan gitu. Udah diulang 3 kali belum hujan juga. Ya emang udah ketentuan Allah dah. Tapi disebutkannya tsaniyan wa tsalitsan, ketiga kalinya udah cukup dah. Habis itu apa? Tungguin aja kan gitu. Minta sama Allah mudah-mudahan segera diturunkan hujan gitu. Berat juga ya? Ya berat juga ini. Ya, karena emang dosa kita berat. Ya makanya berat itu. Warabi'u in suku qabla salati sallu syukran lillahi wa talaban lil mazid. Yang keempat, jikalau turun hujan sebelum sholat, baru puasa nih sehari, puasa dah, kita puasa 3 hari ya, nanti hari Kamis kita sholat istisqa, baru puasa sehari, wah hujan, luar biasa dah, gitu. Sholat nggak? Sholat juga, sallu syukran lillahi wa talaban lil mazidi. Sholat juga tuh, karena apa? Bersyukur kepada Allah dan juga talaban lil mazidi, meminta kepada Allah supaya dia tambahin lagi tuh hujannya, biar banyakkan lagi. Gitu, tetap walaupun udah turun hujan, saya udah punya rencana nih, gitu ya. Udah punya rencana untuk sholat istisqa. Lalu ketika dia belum sholat, udah apa? Hujan, tetap sholat juga. Tapi karena apa? Syukur kepada Allah. Dan wa talaban lil mazid, meminta untuk apa? Lil mazid. Kita ditambahin. Gitu. Maksudnya tambahin lagi hujannya biar lebih banyak lagi, biar biar subur gitu. Wal khamisu yusannu ay yuzhira ghairal aurati li awwali mataris sanati wa yagtasilu wa yatawaddau fi sayli. Dan disunahkan untuk ay yuzhira ghairal aurah, untuk ayuzhira ghairal aurati li awwali mataris sanah. Ya, al muradu bi awwali mataris sanah awwalu waqi'in ba'da tulil ahdi bihi. Panas panjang buat kagak hujan-hujan. Lalu ketika dia minta sama Allah atau turun hujan, disunahkan untuk apa? Ayyuzhira ghairal aurah,
menzahirkan kecuali aurat, nggak boleh buka aurat tuh. Main hujan-hujanan boleh itu, sunahin. Wa yagtasilu, ngapain? Mandi. Wa yatawaddau, dan berwudu fis saili, di aliran air hujan itu. Kalau kita malah itu ya, hujan pertama ini jangan main hujanan lu, sakit kan begitu ya. Jadi malah disunahin malah tuh ya, karena lama nggak turun hujan ya. Wa yuzhiru wa yusannu ayyuzhira ghairal aurati di awali mataris sana gitu. Hujan pertama tuh yo mandi tuh, lama nih kagak hujan-hujan. Pas hujan apa? Main hujan-hujanan tuh. Tuh. Main gateball hujan-hujanan tuh. Mandi dan berwudu tuh sunahkannya. Fisaili, ya, di air yang mengalir daripada aliran hujan itu sunah tuh. Main hujan-hujanan. Wasadisu yusannu ayyakula inda sama'ir ra'di. Disunahkan membaca ketika dia mendengar apa? Ar-ra'du, petir, geledek, dengar geledek tuh. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ya, maha suci Allah ketika ar-ra'du ya. Ya. Ar-ra'du itu kan apa? Petir. Ya, yusabbihur ra'du. Ya, dia juga bertasbih juga itu. Bihamdi wal malaikatu min khifati, dan para malaikat juga bertasbih juga. Kenapa? Min khifati, daripada apa? Ketakutan. Takut juga, malaikat juga takut. Allahumma la tuhlikna bi'adzabik, ya Allah, jangan engkau binasakan kami dengan azabmu. Wala taqtulna bi ghadabik, dan jangan matikan kami karena kemarahanmu. Wa'afina qabla dzalik, dan maafkanlah kami dengan yang sebelum-sebelum. Artinya dosa-dosa kita itu minta dimaafin kita. Karena kita takut ya. Kalau ngeliat geledek takut kita. Apalagi kalau hujan baru begitu, main di lapangan, dan main di lapangan ntar ada geledek galak, kata begitu. Nah, dulu kan begitu, jangan ada geledek galak. Petir gitu ya, geledek. Itu sunnah tuh, baca doa ini sunnah itu. Wasabi'u yusannu ayyakula inda ru'yatil barqi, dan disunahkan ketika melihat petir itu, subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Maha suci Allah yang telah ngapain? Menciptakan apa? Barqa. Itu petir, menjadikan petir itu khaufan wa tama'an, karena ketakutan ya, khawatir itu, wa tama'an, dan juga keserakahan. Yusannu alla yutbi al-barqa basarahu, dan disunahkan untuk tidak mengikuti petir itu dengan pandangan. Jadi ada geledek dilihatin, wah gitu, jangan. Sunahnya jangan apa? Jangan dilihat gitu. Kalau ada petir jangan dilihatin gitu. Karena cahayanya itu bisa apa? Merusak kan itu ya. Petir. Wa thaminu yusannu ayyakula inda nuzulil matar, dan juga disunahkan kita membaca doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an. Itu sunnah kita. Kadang-kadang disingkat ya, Allahumma shayyiban nafi'an, boleh juga. Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an, boleh. Wa ba'dan nuzul, ya, ketika selesai turun hujan, artinya udah berhenti tuh hujan, disunahkan juga mutirna bifadlillahi wa rahmatih, ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, ya, diturunkan hujan kepada kita itu karena apa? Karena fadlillah, karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita, wa rahmati, dan rahmatnya itu. Jadi turunnya hujan itu memang karena apanya? Ya karena rahmat Allah. Allah punya ketentuan, punya takdir buat kita itu. Bagaimana dengan hujan buatan? Ya kan sering bikin itu ya, hujan buatan itu kan ikhtiar ya, tetap ketentuannya Allah juga. Berapa kali bikin rekayasa cuaca, bikin hujan buatan kagak turun-turun, tuh modal udah ratusan juta miliar kagak turun juga. Ya karena apa? Mutir nabi fadlillahi wa rahmati, kan gitu. Hujan itu memang Allah yang memberikan fadilah, keutamaan kepada kita, dan rahmatnya kepada kita. Makanya sedangkan orang kalau kata hujan, hujan lagi dah, kan begitu ya. Jangan. Allah lagi nurunkan rahmat kepada kita. Hujan turun berjangkit,
mau ngelancong lagi ya. Wa inda tadarruri bi kathrati, dan juga ketika ada mudarat karena saking banyaknya ini hujan gitu ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Disunahkan untuk baca doa Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah di sekitarku aja. Wala alaina, jangan di sini di tempat saya. Itu. Ada yang mensunahkan juga ini dibaca ketika apa? Sebelum turun hujan gitu. Jangan supaya di sini di tempat kita hujan gitu, mau bikin acara gitu ya. Itu disunahkan baca doain Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah turunin aja di mana? Di sekitarnya aja. Tapi jangan di sini gitu. Di sekitar mana? Jangan di Cinere dah. Jangan di Poncol dah, sono aja dah, belah sonoan. Di sini kita mau bikin acara misalkan, itu boleh juga itu. Jadi bukan pakai pawang hujan ya. Ada pawang hujan itu. Oh, pawang hujan. Itu berdoa kepada Allah. Saya pernah ngeliat itu ada orang berdoa sambil ya Allah, cuk begitu. Allahumma hawalaina. Begitu dia. Ya. Ya itu intinya doanya sebetulnya mah. Nah, itu mah cuman ekspresinya aja kan gitu. Nah, gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang kita ada juga ya yang apa namanya disyariatin itu ya, minta sama ulama sama orang soleh minta didoain jangan sampai hujan. Bukan berarti lagi nolak rahmat Allah, bukan. Karena kita ada hajat yang bisa jadi dengan turunnya hujan khawatir malah jadi mudarat kan gitu. Karena banyak tamu dan lain sebagainya kan gitu. Padahal lagi hajatan ya gitu. Bang Mail hajatan hujan gede ya. Tamunya dikit. Gitu. Allahumma hawalaina wala alaina, ini yang disyariatkan, ternyata diajarin ini doa gitu. Pengen kagak hujan bukannya kodok digantung gitu ya. Biar hujan katanya kodok gantung kagak turun ya. Iya, kodoknya nggak turun, mau digantung gitu. Itu sempak lemparin ke genteng nggak turun ya, sempaknya nggak turun, hujannya tetap turun. Gitu. Apa ada cabai gitu ya. Cabai bawang ditusukin pakai lidi ditaruh, itu ternyata masih ada itu, masih ada. Saya pernah ngeliat gitu, saya pas ke belakang lihat, lah itu dicericikan lah itu ada cabai sama bawang ditusukin pakai lidi dan lidinya cepin di tanah kan gitu. Ya kita nggak makin nanya lagi kan udah biasa ya, kan lagi hajatan begitu. Tapi akhirnya saya tanya juga, itu biar kagak hujan katanya. Nah, kan khawatir jadi rusak ya, itu akidahnya gitu. Saya bilang itu cabai sama bawang daripada ditusukin taruh situ mendingan kita ulek. Itu ya secara logika pun kagak nyambung gitu ya. Gitu. Kan hujan kagak turun gara-gara cabai sama bawang kan begitu. Itu luar biasa. Itulah bagian daripada salat istisqa ya. Hukmu tarikis shalah. Adapun hukum meninggalkan shalah ya nanti kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.